Jadi kita berusaha tuh Bapak Ibu, samalah dengan Bapak Ibu misalnya, ibu-ibu misal jualan di pasar. Nggak usah panik, sama-sama jual sayuran. Yang satu jual kangkung, bayam, kacang-kacangan. Sebelahnya juga kangkung, bayam. Tenang aja. Nggak usah panik, rezeki sudah diatur oleh Allah. Kalaulah Allah katakan si fulan belanja di warung kita, pasti datang dia. Ya, nggak perlu kita rekayasa. Kita rekayasa, kita buat si ibu ini tadi di mana dia ngambil barangnya. Oh, dia ngambil barangnya pada si fulan. Kita datangin si fulan. Benar si ibu ngambil barang dari sini. Iya Pak. Yaudah, mulai hari ini dia nggak usah dikasih barang. Saya ambil semua barang ibu. Saya bayar dengan harga yang lebih mahal. Dengan tujuan apa? Biar warung si ibu ini tadi nggak dapat barang, tutup. Ya. Saya punya orang tua, mertua saya dulu bisnis Pak. Bisnis areng. Itu dijual ke luar negeri. Ke Jepang, ke Korea. Ngambil arangnya di Lampung ini sampai ke Bengkulu, sampai ke Jambi Pak. Waktu itu belum banyak yang main arang. Rupanya ada pengusaha-pengusaha lokal yang melihat arang ini adalah bisnis yang cukup potensial Pak. Orang Jepang tuh menunggu arang itu. Kenapa? Arang batok kelapa. Rupanya arang batok kelapa itu setelah sekian banyak dikirim oleh orang Indonesia termasuk mertua saya dari Lampung ke Jepang, tiba-tiba Jepang itu mengeluarkan produk yang namanya alat penjernih air yang kemarin kita beli dengan harga mahal, Kangen Water. Alat penampung pembersih air dari sumur ditaruh di alat situ, disaring, ada pesaringannya, langsung dibuka dengan harga yang lebih mahal. Lewat Pak, tutup. Ya. Praktek yang seperti ini nggak boleh Bapak Ibu, nggak boleh. Kenapa? Karena Islam itu ingin semua orang itu mendapatkan pekerjaan, usahanya lancar, bersaing dengan penuh bersaing dengan fair lah, nggak kemudian karena mentang-mentang banyak duit lalu kemudian kita sikat yang lama, nggak boleh dalam Islam Bapak Ibu. Itu hebatnya fikih Islam itu, syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu seperti itu. Nggak boleh mentang-mentang kita punya kuasa, ya kan? Mentang-mentang kita duitnya banyak, orang lain jualannya ecek-ecek, kita sikat habis selapak dia, nggak boleh. Nggak boleh. Maka dulu Abu Bakar radhiyallahu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang tidak belajar fikih muamalat, tidak saya izinkan jualan di pasar. Di pasar kota Madinah. Kenapa? Khawatir. Di kita kan sering ribut pasar. Salah satunya begitu, banyak mafianya. Banyak mafianya, banyak orang bermain. Nah, dalam agama kalau bisa semua orang mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan, nyaman, tidak ada gangguan dan lain sebagainya. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, syarat supaya dikatakan sebagai menimbun yang dilarang tadi, an yakuna qad intazara al-waqta alladhi taghlu fihi as-sila' liyabi'a bithamanil fahish. Yang kedua kata para ulama, syarat menimbun yang dilarang tadi, yang memborong dan menimbun barang ini tadi memang sengaja menumpuk-numpuk barang, menunggu-nunggu waktu harga melonjak tinggi. Kalau orang pemborong biasa kan enggak, dia beli harga 10.000, kadang-kadang terpaksa dijual harga 9.500. Daripada barang hancur, rusak, lebih baik dijual walaupun rugi Bu ya. Terkadang dia beli harga 9.000, dijual hanya dengan 9.100 perak. Untung 100 perak. Normal ini. Tapi yang tidak normal tadi, dia beli dengan harga 10.000, diborong habis. Tunggu sebentar lagi, minggu depan barang ini di pasar jadi 15.000 harganya. Nah, yang model ini dilarang oleh agama.
Jadi memang ngincer bener dia supaya harga pasar itu melambung tinggi. Beda kalau misalnya, mohon maaf, kemarin ibu-ibu beli cabai di atas 100.000 bu sekilo ya. Subhanallah gitu kan. Dahsyat juga itu kan, cabai harganya di atas 100.000. Sampai cabai itu udah nggak pedes lagi rasanya. Ya kan? Yang pedes itu malah di hati gitu kan, karena nggak sanggup beli, mahal. Kalau misalnya kita beli dengan harga standar, panen pas memang lagi harga mahal, kita jual dengan harga mahal, ya nggak ada masalah. Ya, tapi kalau misalnya memang kita yang merekayasa, ya itu yang nggak boleh. Ya, jadi kalau misalnya, misal di Lampung ini cabai harganya 5.000 sekilo, di Jakarta harganya 50. Lalu Bapak ambil satu mobil bawa ke Jakarta, dijual sekilo 50.000, boleh nggak? Boleh nggak bu? Di Lampung misal harga cabai 5.000. Kita dengar berita di TV atau di radio RRI biasanya yang rajin nyebut harga barang di pasar-pasar besar di Indonesia itu. Kita dengar di Jakarta harga cabai 50.000. Ibu beli banyak di Lampung ini, bawa satu mobil jual di Jakarta, boleh nggak Pak? Boleh? Boleh. Karena memang perpindahan tempat, harga itu juga ditentukan oleh tempat. Kita beli di Lampung ini standar, memang harganya segitu. Dipindah di Jakarta, harganya naik, wajar. Sama ibu-ibu mau pergi umroh, pergi haji, makan nasi uduk di bandara, harganya 30.000. Benar Pak ya? Kita makan nasi lauk mie, cuman ayam secuil. Berapa Mbak? 50.000 Pak. Masya Allah. 50.000 aja nggak kenyang di bandara. Di bandara kalau mau kenyang makan nasi, siapkan duit 150.000, paling tidak 100. Kalau 50.000 nggak kenyang. Kalau 50.000 ya makan pop mie lah, makan pop mie sama roti, itu 50.000. Ya, nasi cuman segini, harganya 75 di bandara, wajar. Namanya juga bandara. Ya, pajaknya mahal, sewa tempatnya mahal. Kalau nggak mau mahal, bawa sendiri, bontot, ya kan? Buka di bandara, murah meriah, begitu. Nah ini nggak termasuk yang menimbun, merekayasa harga, enggak, karena perbedaan harga tadi ditentukan oleh tempat. Jadi kalau misalnya bapak-bapak di Lampung misalnya pisang murah. Di Jawa Barat, para pengusaha sele di Jawa Barat itu kekurangan barang, harganya mahal, bawa dari Lampung jual di Jawa Barat. Itu namanya bisnis yang berkah, boleh. Begitu ibu. Ibu pergi ke kebun, borong terong berkarung-karung, harganya cuman mungkin 1.000 perak per kilo. Bawa ke pasar metro. Di pasar metro langsung ditampung orang, harganya 1.500 per kilo. Ibu belinya cuma 1.000, jangan-jangan cuma 500. Boleh nggak? Ya boleh. Inilah jual beli yang berkah, nggak dilarang. Ya, nggak dilarang. Sebab kita tidak menyebabkan orang lain kesusahan, tidak merekayasa harga, tapi harga itu murni alami, terjadi karena pergeseran tempat, karena kondisi alam yang berubah, harga jadi naik. Barang langka, permintaan banyak, wajar naik. Sama kayak mau lebaran. Kenapa barang-barang kebutuhan pokok kalau mau lebaran itu selalu naik? Yang membuat naik ya kita. Karena kita kalau mau lebaran itu semua dibeli. Akhirnya orang yang punya barang di pasar sudah ingat, nanti kalau mau lebaran sudah awal Ramadan harga naik, melonjak bahkan meroket. Kenapa? Orang sudah tahu pasti semua laris. Coba kalau misalnya sekali lebaran, gak usah kita belanja.
udahlah lebaran apa adanya, sayur bayam pun juga boleh. Tes sekali coba barang di pasar itu. Kalau lebaran kita nggak usah belanja, pasti anjlok. Ya, saya pernah bilang kalau nggak salah di sini, saya 6 tahun di Malaysia Bapak Ibu, tinggal di Malaysia. Selama 6 tahun saya suka ke pasar. Saya ini suka ke pasar. Selama 6 tahun saya lebaran di Malaysia, selama mau lebaran itu, pasar-pasar di Malaysia itu nggak ada yang rame Pak. Standar semua. Cuman satu yang rame. Apa? Orang jual santan, kelapa parut, kelapa yang diperes. Kenapa? Karena orang Melayu kalau mau lebaran buat lemang, buat lontong, bikin rendang, ketupat sama rendang, atau lemang sama rendang. Mereka perlu santan, hanya itu. Yang lain-lain gak ada yang berubah, satu pun gak ada yang berubah. Begitu. Nah di kita naik itu karena kita, cara kita belanja di pasar itu yang membuat akhirnya para penjual itu udah tahu kalau mau lebaran itu barang ini naik, harga daging naik, harga minyak naik, harga telur naik, harga tepung naik, naik semua. Nah semua buat begitu Bapak Ibu. Nah jadi itu dua syarat yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, menimbun yang dilarang tadi syaratnya adalah pada saat Anda melakukan pemborongan barang secara besar-besaran tadi, orang lagi butuh-butuhnya dengan barang itu. Itu yang saya katakan tadi. Kalau petani panen semua, gabah juga ada di mana-mana, beras juga. Kita memborong dari petani berton-ton, silakan. Sebab walaupun Anda beli banyak, orang lain juga masih kebagian. Nah yang nggak boleh itu, gara-gara kita ngeborong, orang lain nggak dapat. Itu yang nggak boleh. Maka tadi saya contohkan, begitu minyak goreng langka di supermarket, di warung-warung nggak ada. Kok tiba-tiba tetangga saya di depan rumahnya majang minyak goreng. Minyak goreng kemasan, majang dia jual dengan harga 24.000 per liter. Pada saat itu barang nggak ada. Orang mau pergi ke beberapa supermarket yang ada di metro, antrian, bahkan udah serahin KTP. Lah ini kawan tetangga majang di depan rumahnya, ya macam banyak sekali dipajang di depan rumah. Nah ini kan mengganggu orang lain. Yang model ini nggak boleh. Jadi kalau barang banyak, Anda beli banyak, ya silakan. Yang dilarang yang ketiga tadi, pada saat Anda memborong barang itu lagi saat-saatnya dibutuhkan oleh orang banyak, begitu Anda beli sendirian, orang lain nggak dapat. Itu yang nggak boleh. Jadi Bapak Ibu yang mati Allah, saya ulas kembali pembahasan kita pada malam hari ini tentang ihtikar, menumpuk dan menimbun barang yang dilarang oleh Rasulullah SAW tadi. Satu, syaratnya adalah ada kelebihan dari kebutuhan pokok selama 1 tahun. Yang kedua, dia menimbun itu niatnya memang menunggu harga naik melambung. Yang ketiga, pada saat dia memborong barang, orang lagi butuh-butuhnya dengan barang itu. Kalau 3 syarat tadi tidak ada, maka menimbun, memborong dalam jumlah besar, membeli dalam jumlah besar, kalau tidak ada salah satu dari 3 syarat tadi, maka tidak dianggap menimbun yang dilarang oleh agama. Jadi kalau ibu pergi ke pasar, beli beras berton-ton karena mau hajatan, ibu pergi ke pasar beli minyak goreng berliter-liter karena mau hajatan, barang juga banyak, tidak masalah. Seperti itu. Itu penjelasannya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Karena waktu juga sebentar lagi akan memasuki sholat isya, masih ada waktu mungkin beberapa menit ke depan. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau ditanyakan oleh Bapak Ibu, monggo saya buka ruang tanya jawab. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.